Selamat pagi anak-anak kelas 6A sampai 6E. Selamat bertemu kembali, salam sehat, salam semangat. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi IPS dari buku 6B tentang perbedaan karakteristik kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN. Pertama-tama, saya ajak untuk mengamati gambar pada peta berikut ini, bahwa kalau kalian melihat peta, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna coklat, ada warna putih, dan ada warna biru. Perbedaan karakteristik kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara atau di ASEAN. Pada umumnya, kenampakan alam negara-negara di Asia Tenggara sama, yaitu merupakan daerah pegunungan, pertanian, perkebunan, perkotaan, dan perindustrian. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki lahan pertanian maupun perkebunan adalah Singapura. Sedangkan negara lain yang memiliki banyak pulau seperti Indonesia adalah Filipina. Negara lainnya yang memiliki pulau tetapi sedikit seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Sebelum melihat setiap negara-negara di ASEAN, kita perlu melihat warna pada peta untuk menunjukkan kenampakan alam. Coba peta kamu buka atau atlasnya dibuka. Di situ ada warna hijau. Warna hijau itu merupakan daerah dataran rendah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Warna hijau ada dua macam, yaitu hijau saja dan hijau muda. Yang warna hijau dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Lalu yang warna hijau muda adalah dataran rendah dengan ketinggian 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Dataran adalah tanah datar. Yang kedua warna kuning dan coklat. Warna kuning pada peta menunjukkan dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut. Lalu warna coklat muda adalah dataran tinggi dengan ketinggian 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut. Warna coklat saja adalah dataran tinggi dengan ketinggian di atas 1500 meter di atas permukaan air laut. Warna biru pada peta atau atlas menunjukkan wilayah perairan seperti sungai, danau, dan laut. Sedangkan warna putih merupakan lapisan es atau gletser yang ada di permukaan bumi. Misalnya di atas permukaan gunung atau dataran tinggi. Nah, ini adalah peta Indonesia karena kita akan mempelajari karakteristik negara
Indonesia itu seperti apa? Kamu amati, ini negara Indonesia. Berikut perbedakan kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Yang tadi sudah kita lihat dalam peta sebelum ini. Indonesia itu ibu kotanya Jakarta. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, sekitar 17.500. Ada 5 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merupakan negara yang paling luas atau paling besar wilayahnya di Asia Tenggara. Bentuk negaranya republik, kepala negara dan kepala pemerintahannya presiden. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Mata uangnya adalah rupiah. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Puncak Jaya di Pulau Papua, di bagian paling timur. Sungai terpanjang adalah Sungai Kapuas atau terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Danau terluas di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Teluk yang terkenal, Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Nah, teluk yang terkenal adalah Teluk Tomini, Teluk Bone itu di Sulawesi, lalu Teluk Bayur di Sumatera Barat. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung ini yang terkenal di Indonesia adalah Tanjung Priok, itu di Jakarta. Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah. Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur. Suku yang ada di Indonesia, ini adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, Batak, Dayak, Toraja, Bugis, Asmat, Dani, dan lain-lain. Jumlah penduduk Indonesia 267,7 juta jiwa. Ini diambil dari sensus tahun 2018. Bahasa resminya Indonesia. Julukan untuk negara Indonesia adalah Untayan Zamrud Khatulistiwa, yang artinya Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang terhampar di bawah garis khatulistiwa, tampak kuning keemasan terkena cahaya matahari. Yang kedua adalah Malaysia. Kamu amati, ini negara Malaysia. Ini Malaysia sebelah barat, ini Malaysia di sebelah timur. Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Malaysia ini terdiri dari Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat ada 9 negara bagian, seperti Selangor, Kedah, Perak, Johor, Kelantan, Malaka, Perlis, Pahang, dan Terengganu. Sedangkan di Malaysia Timur
itu ada 2 negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. Ini yang ada di Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris. Merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Mata uangnya ringgit. Bentuk negara adalah kerajaan. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Gelar raja di Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong. Gunung tertinggi yang ada di Malaysia adalah Gunung Kinabalu. Merupakan negara penghasil timah nomor 1 di dunia. Suku aslinya di Malaysia adalah suku Melayu. Lainnya merupakan suku keturunan Cina, India, dan lain-lain. Jumlah penduduknya 27, juta jiwa. Ini menurut sensus tahun 2010. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Dan julukan untuk negara Malaysia adalah negeri jiran. Yang ketiga, sekarang kita lihat negara Singapura. Ini negara Singapura kalau dibesarkan seperti ini, dan ternyata Singapura ada pulau-pulau kecil di dalamnya. Singapura, ibu kotanya adalah Singapura. Singapura awalnya bernama Pulau Tumasik. Setelah dibangun oleh Thomas Stamford Raffles, ini orang Inggris, berganti nama menjadi Singapura. Satu negara, kota semua di Singapura itu. Bentuk negaranya adalah republik. Kepala negara dan kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Lagu kebangsaan Singapura adalah Majulah Singapura. Mata uangnya dolar Singapura. Singapura ini merupakan negara bekas jajahan Inggris. Merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Singapura memiliki pelabuhan teramai di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling kecil atau paling sempit di Asia Tenggara. Singapura juga merupakan negara termaju di Asia Tenggara dan dijuluki Macan Asia Tenggara. Memiliki pendapatan per kapita penduduk paling tinggi di Asia Tenggara. Suku yang ada di Singapura ini terdiri dari berbagai etnis, tetapi paling banyak adalah etnis Cina. Disusul India, Pakistan, dan lain-lain. Jumlah penduduknya ada 5 juta menurut sensus tahun 2020. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Ini Brunei Darussalam yang akan kita pelajari pada bagian terakhir di pertemuan pertama ini. Brunei Darussalam
beribu kota di Bandar Seri Begawan. Negara ini merupakan bekas jajahan negara Inggris. Merdeka pada 1 Januari 1984. Bentuk negaranya kesultanan. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah sultan. Lagu kebangsaan adalah Allah peliharalah sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Jadi ada dolar Singapura, ada dolar Brunei. Ada dolar Amerika juga. Gunung tertinggi di Brunei Darussalam adalah Gunung Pagon. Ya, ini merupakan gunung tertinggi adalah Gunung Pagon. Hasil utamanya yang merupakan sumber penghasilan negara adalah minyak bumi. Sedangkan suku asli di Brunei Darussalam adalah Melayu. Lainnya ada suku Cina, ada Dayak, dan lain-lain. Jumlah penduduknya adalah 401.000. Ini menurut sensus tahun 2011. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Kita sampai di sini dulu pada pertemuan pertama. Setelah ini nanti kamu akan ada latihan soal di e-learning. Bisa kamu buka dari pukul 12 sampai 23. Waktu mengerjakannya adalah 60 menit. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.